Antara kami di tempat-Mu yang kudus. Di sini kami bertemu muka dengan Engkau ya Tuhan. Bahkan kami telah memuji-muji, menyembah Allah yang Maha Kudus. Saatnya kami mau duduk diam dengar-dengar akan suara-Mu. Mari Bapa yang baik, Engkau berbicara bagi kami, supaya kami dapat mengerti, paham akan firman-Mu, dan kami pulang dari sini membawa sukacita, karena Tuhan telah berbicara bagi kami. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami sama-sama diberkati pada saat siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih buat hambanya, Bapak Gembala yang telah mengundang saya di tempat ini. Gak semua kali kenal sama saya ya. Berapa tahun yang lalu, Pak? 2 tahun lalu saya Maria. Puji Tuhan, nama saya Pendeta Wilson Siagian. Kalau Siagian itu bukan dari Papua, saudara ya. Dari Batak, Medan. Anak Medan ini saudara yang depan gitu ya. Nah, istri saya satu, Pendeta Asna Siaan. Anak juga satu, sudah cukup dewasa, belum menikah sampai saat ini. Ya doakan aja supaya ada jodohnya kan gitu saudara ya. Yang tepat juga yang sama, karena anak saya sudah cukup umur lah gitu ya. Ya, kemudian mengembalakan di GBI, pulau yang paling mahal di dunia, saudara. Namanya Pulau Mas. Pulau Mas. Ya, kemudian saya juga pengurus BPD, salah satu pengurus ya, BPD di bidang penginjilan. Di pusat juga saya pengurus membidangi di Departemen Penginjilan, saudara. Di bawah Departemen Penginjilan, saya sebagai pelatih untuk penginjilan. Nah, jadi hari ini saya bersyukur ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Ini orang-orang yang hebat, luar biasa ya. Ya, kita harus tahu dong kita hebat, karena Allah kita adalah Allah yang hebat. Saya juga baru khotbah tadi saudara di tempat saya. Ya, di tempat saya jam 8 sama jam setengah 11, saudara. Sama kayak tadi setengah 11 juga sini ya, yang keduanya. Ya, seperti itulah adanya saudara ya. Demikian perkenalan kita. Tema kita hari ini adalah mematikan kedagingan, saudara. Wah, ngeri ini saudara temanya. Mematikan kedagingan, jadi pembunuh-pembunuh sebenarnya. Kita buka firman Tuhan, Alkitab kita dari Galatia 5 ayat 16 sampai ayat ke-26. Saya membaca ayat yang genap dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ganjil. Kita berganti-gantian sampai ayat ke-26. Demikian firman Tuhan, Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berbicara tentang mematikan kedagingan. Jadi saudara, ternyata kita ini harus hidup
benar-benar di hadapan Tuhan. Ini dia, saudara. Nah, tema besar GBI, saudara, GBI dari pusat adalah revival di akhir zaman, saudara, revival akhir zaman. Revival itu artinya kebangunan rohani. Jadi dibangkitkan kembali rohani kita. Enggak tahu saudara ya, apakah memang kerohanian kita sudah tertidur selama ini atau bahkan juga sudah mati atau mati suri gitu, sehingga bisa dibangkitkan kembali. Nah, jadi kalau kita lihat sepintas saudara, penelitian secara kasat mata aja saudara, bahwa sekarang ini terlalu banyak orang-orang percaya itu, orang-orang Kristen lah, saya nggak bilang orang percaya saudara, karena sulit ya. Orang Kristen itu belum tentu orang percaya. Orang percaya itu udah pasti dia orang Kristen. Nah, ini dia. Nah, jadi orang Kristen saat ini kita lihat melemah imannya, bahkan juga kayaknya suka-sukanya gitu. Suami istri gampang untuk bercerai gitu ya. Kemudian anak-anak juga seperti itu. Bahkan saya juga saudara di pemerintahan gitu ya, pemerintah tapi kan untuk sementara gitu. Saya lembaga musyawarah kelurahan saudara. Jadi saya LMK, ngurusin warga, menerima aspirasi warga gitu. Jadi kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan warga saya tampung. Selain saya menampung juga kesulitan-kesulitan jemaat, kan? Makin banyak beban saya gitu ya, saudara. Nah, dia itu sana enggak ada juga persembahannya gitu, saudara. Enggak ada juga pengembalian persepuluhannya, saudara. Kalau gereja ya. Nah, tapi saya harus urusin mereka. Ternyata saya ini gembala bukan hanya gembala untuk gereja, tapi gembala untuk semua orang gitu, saudara. Nah, jadi saya lihat banyak banget permasalahan-permasalahan. Bahkan orang Kristen juga yang bermasalah, saudara. Ini bukan cerita orang Kristen, orang mana, saudara. Sampai saya pernah diundang juga ke Polres, saudara ya. Bagaimana kehidupan orang sekarang itu, adanya contohnya salah satu saudara ada suami istri yang ribut. Kenapa ribut? Ternyata suaminya saudara menggauli anak perempuannya. Ya saudara, diperkosa. Perhatikan. Nah, apa enggak udah kebejatan ya saudara ya? Kemudian istrinya langsung lapor ke polisi. Istrinya ini ditahan sama polisi, saudara. Tahan, waktu ditahan, saudara, apa yang terjadi? Istrinya enggak tahan tanpa suami, nikah lagi selama suaminya masih di tahanan, saudara. Nah, nikah sama laki-laki, kemudian akhirnya apa? Bermasalah lagi, saudara. Nah, masalahnya apa? Suami yang kedua ini, saudara, memperkosa anak perempuannya lagi. Bejat ya saudara. Nah akhirnya apa? Ribut. Nah ceritanya gimana saudara? Ya ditangkap lagi kan yang laki-lakinya gitu kan. Yang laki-laki tadi perkosa, jadi ketemu lagi di sana saudara ya, sama pemerkosa yang baru. Nah jadi saudara kasih Tuhan itu masih sekilas saudara ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bahkan juga baru-baru lagi ada beberapa anak remaja yang ditangkap saudara. Saya udah gak habis pikir, saya bilang udah tangkepin aja gak apa-apa gitu. Nah sampai seperti itu saudara. Orang-orang Kristen di gereja juga saudara, sudah banyak meninggalkan gereja. Ya, bahkan anak-anak muda. Tapi saya bersyukur, anak-anak muda di gereja saya itu banyak dan mereka melayani saudara. Melayani lebih dari ada 50-an lah, sudah 50 orang anak-anak ini, dan mereka masih agresif lah saya katakan untuk melayani. Sekalipun ada kekurangan-kekurangan, ada kekurangan di zaman sekarang ini saudara. Nah saya harus berjuang bagaimana supaya melepaskan mereka untuk boleh, apalagi sekarang ini zamannya zaman gadget saudara. Nah ini permasalahan besar sebenarnya di bangsa ini sekarang, zaman-zaman ini di gereja saudara, ini permasalahan besar. Nah jadi adanya revival membangkitkan kembali gairah orang-orang percaya. Jadi kebangunan rohani, dibangunkan kembali kerohanian kita supaya memang kita punya hubungan yang erat dengan Yesus Kristus. Nah jadi untuk membangkitkan, mematikan ini adalah satu proses yang dikerjakan terus-menerus secara konsisten, saudara. Ya, secara terus-menerus mematikan, karena dia susah untuk mati gitu.
kan? Jadi harus terus-menerus untuk mematikannya. Kalau kita lihat saudara di dalam Roma 8, kita buka dulu Roma 8 ayat yang ke-13. Ya, Roma 8 ayat 13. Di sini dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh rohmu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah jadi saudara, ada peperangan di sana untuk memerangi dua hal ini. Satu kedagingan, satu hidup dalam roh. Dalam roh udah pasti di dalam Roh Kudus gitu ya. Nah kedagingan, daging ini sangat menonjol gitu. Nah tidak bakalan pernah terjadi kebangunan rohani dalam hidup kita kalau masih kedagingan kita sangat menonjol. Itu dia. Kedagingan itu apa? Apa saudara? Adalah seseorang yang tidak punya hubungan lagi sebenarnya dengan Allah gitu. Yang enggak sepakat lagi dengan peraturan-peraturannya Allah. Tidak sepakat dengan firman Tuhan. Artinya melanggar firman Allah. Itu dia. Dan orang-orang seperti ini adalah seteru Allah. Seteru itu adalah musuh Allah gitu saudara. Ya, dan kemudian kalau kita lihat dari Roma 8 ini, orang-orang seperti ini, saudara, di ayat 8 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah orang-orang yang tidak berkenan lagi kepada Allah. Orang-orang yang masih hidup di dalam daging tidak berkenan kepada Allah. Bagaimana kalau enggak berkenan saudara? Berarti Allah sudah jijik, Allah udah enggak mau lagi. Udah ya diloskan aja lah, biarkan aja lah gitu. Bikin kau lah suka-sukamu, terserah kamu lah, suka-sukamu. Bukan suka-sukamu Tuhan gitu. Suka-sukamu aja lah, terserah kamu. Sudah apa, enggak bisa lagi lo dibilangin. Udah, hantam aja, mau bagaimanapun jadi. Nah itu akhirnya saudara. Kita pun gitu sebagai orang tua mau kan, anak-anak gak bisa diperingatin, bolak-balik, itu saja, itu aja masalahnya. Udah deh, terserah kamu. Bawa pakaian kamu dari sini semua, pergi, saya gak mau tahu lagi dengan kamu. Bisa saudara? Tapi ya memang Allah itu hatinya kasih, gak bisa dia bohongi saudara. Kita juga sebagai orang tua gitu kan, bagaimanapun masih, aduh saya usir dari anak saya, jadi stres juga kita, benar gak? Nah seperti itu saudara. Jadi mematikan kedagingan ini. Karena kita akan menjadi seterunya Allah, musuh Allah gitu. Karena kita enggak sepakat lagi dengan firman. Nah ini, apa itu yang kedagingan? Tadi kita udah baca sebenarnya saudara, tapi kita buka kembali. Supaya tahu kita kelakuan-kelakuan kedagingan kita ini. Kita lihat di sini. Di ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, buat cabul. Kecemaran hawa nafsu. Coba kita perhatikan, kita enggak itu gitu saudara. Kalau sekarang kan terlalu gampang saudara, di tangan kita sudah ada cabul. Di tangan kita sudah bisa kita lihat wanita telanjang, perempuan telanjang saudara. Seperti itu. Bisa kita lihat gitu dengan HP kita ini. Coba saudara, sebenarnya sekarang internet itu kan dilarang untuk menayangkan hal seperti itu. Tapi ada yang berbayar saudara. Sanggup orang sampai bayar hanya untuk lihat seperti itu. Nah ini kedagingan. Nah kemudian di ayat 30 dikatakan penyembahan berhala atau sihir. Enggak ada lagi di sini kedukun kah atau paranormal, sekalipun enggak normal gitu. Ya. Masih percaya hal gaib. Bahkan ada juga orang yang jatuh patah kakinya kemudian pergi ke dukun patah. Bikin pengobatan alternatif. Kok iya ya hanya taruh minyak aja kok bisa nyambung. Coba saudara pikir, minyak apa itu? Iya kan? Udahlah ke rumah sakit aja, apalagi sekarang BPJS kok. Ya kan? Nah, banyak orang lakukan itu. Perselisihan keluarga, perselisihan dalam gereja, ada saudara ya. Kemudian inilah kedagingan itu, iri hati. Orang maju, dia susah juga kalau orang nggak maju. Nah, kemudian kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri ini gitu saudara, ego, suka-sukanya gitu. Maunya apa? Dia yang disenangkan. Ada orang nggak senang di rumah, saudara. Kenapa? Pusing di rumah, anak-anak susah diatur. Seperti itu. Alhasil apa? Healing.
Ya jalan-jalan sana kemari ngabisin uang. Ini kepentingan diri sendiri. Nyenangin diri sendiri, saudara. Ya, kemudian pergi-pergi kemana-mana aja, uang habis terserah gitu. Enggak punya uang juga bisa jalan tak kemana aja, saudara. Ini udah kedagingan, saudara. Menyenangkan, memuaskan nafsunya sendiri. Nah seperti itu. Kemudian juga orang yang masih merokok. Ada orang bilang gini, pendeta dari depan, saudara, maaf ya, maaf masih ada yang merokok sini gitu. Gitu. Saya nggak perlu minta maaf, saudara. Kenapa? Emang nggak boleh. Bisa, saudara? Wah, Pak Pendeta, katanya sama saya. Mana ada di Alkitab? Saya udah dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada ditulis dilarang merokok gitu, saudara. Benar nggak, saudara? Emang kamu sudah baca? Belum sih, kata saudara. Tapi kenapa Kejadian sampai Wahyu dia katanya nggak ada ditulis? Memang nggak ada ditulis gitu, saudara. Tapi ini kan kepentingan diri sendiri, saudara. Orang lain mau susah dengan asap kita. Baru kemarin, saudara, ada tetangga saya baru keluar dari rumah sakit, kita kena jantung, kena paru-paru, saudara. Nah, kenapa gitu? Saya sebenarnya nggak merokok, Pak Pendeta, dia bilang. Nah, pergaulanmu, saya bilang, iya saya sih suka main catur di warung kopi. Nah, berapa banyak orang di situ? Oh banyak. Coba saudara, kalau 10 orang aja yang merokok di situ, 10 paru-paru orang yang rusak ngingkapin dia, saudara. Benar enggak? Kemudian 10 manusia yang rusak hatinya atau segala macam, saudara, penyakitan, udah ngingkapin dia. Nah itu dia, ya ampun, dia bilang, makanya jangan di warung kopi kebanyakan. Jangan hanya memuaskan diri sendiri, main catur juga, saudara, memuaskan diri sendiri gitu kan. Nah nggak ada ditulis, Pak Pendeta, di Alkitab. Siapa bilang ini, ya kan? Kemudian ada lagi, saudara, di sini dikatakan kepentingan diri sendiri, saudara. Kemudian kedengkian, kemabukan di ayat 21 terakhirnya. Supaya ya kemabukan, sepora dan sebagainya, saudara. Dan sebagainya. Apa dan sebagainya? Ya itu termasuk merokok dong. Termasuk yang nggak disukain Tuhan gitu. Untuk kepentingan diri sendiri. Nah seperti itu, saudara. Kok mesti minta maaf, saudara, orang bilangnya? Maaf ya, masih ada yang merokok sini gitu. Enggak perlu maaf. Gitu ya. Itu untuk memuaskan nafsunya sendiri, kepuasan diri sendiri. Nah inilah kedagingan, saudara. Inilah seteru Allah. Orang seperti inilah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah seperti itu. Nah harusnya kita bagaimana? Harus dipimpin oleh Roh. Seperti itu ya. Nah kemudian lewat pembacaan kita hari ini yang diberikan kepada kita dari pusat, saudara. Bagaimana sebenarnya hidup yang dipersiapkan untuk mengalami revival itu? Bagaimana supaya kita mengalami revival itu, saudara? Bagaimana supaya kita mengalami kebangunan rohani itu dengan mematikan kedagingan itu? Yang pertama itu adalah menolak keinginan daging, menolak, katakan tidak, no, jangan, gitu, saudara. Itu menolak, nggak mau, nggak gue lakukan lagi gitu. Nah di ayat yang ke-16 sampai 17 dikatakan gini, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Hidup oleh roh, gimana hidup oleh roh? Kita lihat di ayat yang 22, sudah. 22 dikatakan sini, tetapi buah roh ialah, saudara, ini hidup dalam roh. Roh Allah, itu Roh Kudus. Saudara, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, sering orang bilang buah-buah roh. Saudara, enggak buah-buah roh. Buah roh, tapi isinya ya ini, saudara. Nah, jadi jangan buah-buah roh, satu buah itu gitu. Nah, isinya apa, saudara? Kasih, sukacita. Makanya orang-orang yang dipimpin oleh roh itu enggak susah, saudara. Enggak. Sekalipun ada masalah, tetap ada masalah kok. Saya sebagai gembala, sebagai pendeta, saudara, tetap ada masalah. Saya kan ngadapin orang gitu. Ngadapin orang-orang yang bermasalah, saudara. Aduh ini orang kan gitu kita. Bolak-balik lu udah gua ajarin gitu. Kamu bolak-balik, kalau didoakan maju ke depan tapi begitu terus. Gak masalah kan sama kita, saudara. Nah seperti itu kan. Kemudian damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, gak pelit. Orang percaya gak pelit dong. Gak boleh pelit, harus murah hati. Murah hati, suka memberi, suka melihat orang susah, dia ada di situ, saudara. Nah kemudian
kebaikan, kesetiaan, setia, pasangan suami istri setia, berorang tua juga setia. Kemudian beribadah juga saudara, bergereja juga harus setia. Itu yang paling penting. Saudara jangan lihat, oh berapa orang di situ, wah semuanya situ orang-orang kere, wah semuanya itu orang-orang kaya enak di situ. Waduh gerejanya gede banget itu. Enggak kesentuh saudara. Benar, saya bilang di gereja tempat saya, kalau kau enggak kesentuh gembala, saya bilang itu, mendingan kamu keluar aja. Supaya kau cari gembala yang lain, biar kau bisa disentuh. Saya ajarin begitu saudara. Enggak kok Pak Pendeta, kami bisa kok. Nah, paling tidak kesentuh dia sakit hati saudara. Ya kan kesentuh itu. Nah berarti itu. Kemudian kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Saya orang Batak loh saudara. Kalau ketemu sama orang Batak bilang enggak percaya kok saya orang Batak saudara. Kenapa? Orang Batak kan kasar-kasar katanya. Dia sendiri yang bilang kasar. Gitu ya. Orang Batak itu enggak seperti kamu katanya saudara. Ternyata saya sudah beda saudara ya. Saya suka cita banget, wah luar biasa gitu. Tapi menurut saya sih masih kurang lembut juga gitu. Masih kurang ramah juga gitu saudara ya kan. Karena enggak seramah Tuhan Yesus gitu saudara ya. Kan kita harus menjadi seperti Yesus Kristus. Ramahnya, lemah lembutnya, sukacitanya gitu ya. Nah kemudian kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kita harus dapat menguasai diri. Inilah orang-orang yang dipimpin oleh Roh itu sendiri. Kita dipimpin oleh dunia ini. Bahkan saudara yang kasih Tuhan, HP ya, yang paling mahal berapa sih HP sekarang? Yang iPhone 17 ya sekarang ya. Ya, saya sih tahu-tahu dari orang aja ada iPhone 17. Pak udah punya belum? Saya bilang saya nunggu iPhone yang ke-100 aja lah. iPhone 17 berapa sih harganya? Oh itu ada yang apa ya? Apa namanya tadi orang tuh bilang Max apa Pak? Pro Max ya. Ya sampai orang beli Pro Max gara-gara itu. Kan? Pusing kepalanya nggak dapat Pro Max itu Pak kan gitu kan. Harganya 35 juta nggak salah Pak ya. 35 juta. Pendeta saudara tahu-tahu harga itu saudara. Siapa tahu nanti mau beli gitu. Enggak juga, ngapain saudara. Nah itulah HP yang paling mahal sekarang, itu yang memimpin hidup kita saudara. Bisa? kan dunia kan, dia memimpin kita. Ibadah kita enggak suka saudara, kita lihat-lihat HP. Pebisnis dia ntar lagi, copi keluar kan gitu kan. Nah geret kan, udah di silent kan, geret. Udah terganggu saudara. Kayaknya ada yang apa nih, orang yang mau beli gitu kan. Ada yang mau order gitu, order. Nah, kalau ada orang order dia buka, seneng enggak? Seneng. Terganggu kan konsentrasi dia? Kemudian oke, bukan orang mesen gitu order. Dibuka, apa? Bayar hutang lu, kalau enggak gua hancurin lu. Nah, suruh bayar hutang saudara. Terganggu enggak saudara? Terganggu. Nah jadi HP yang kecil ini jadi pemimpin buat kita saudara. Inilah kedagingan. Ya, ini banyak sekali umat sekarang saudara nggak mau tahu lagi itu. Jadi pikiran dia, otak dia udah di sini. Saudara. Saya perhatikan saudara. Enggak saya perhatikan di luar di gereja saya aja gitu. Kemarin saya langsung tegur saudara mereka itu. Kami doa pagi, ya kemarin ya Sabtu saudara kan. Kami ada ibadah pagi Sabtu saudara. Begitu selesai doa berkat, saudara kan? Doa berkat, selesai, amin. Saya lihat semua saudara perilakunya. Enggak satu pun saudara yang enggak megang HP langsung buka. Saya bilang, aduh, berarti kalian dari tadi udah stres lihat saya ya, saya bilang saudara. Ya kan, sudah stres kalian. Buktinya apa? Begitu doa berkat selesai langsung HP, enggak nanya yang tadi. Sharing kah yang tadi gitu. Waduh gua kena sih tadi firman Tuhannya. Waduh kan enak. Saudara. Aduh gua diberkatin banget tuh firman Tuhan. Begitu saya bilang, ini langsung HP saudara. Karena apa? Udah ini nyawanya. Makanya kalau ada orang ketinggalan HP, kalau dia bilang, aduh, kenapa? Tinggal HP Pak. Oh ya ambil nyawamu, tinggal nyawa. Nyawanya tinggal saudara. Orang kok ketinggalan Alkitab enggak apa-apa saudara. Tapi kok ketinggalan HP, risih, dia gerah saudara.
Kemudian dia tanya, mana tinggal atau apa ya? Aduh, kayaknya di motor tadi ya kan. Kan biasa orang di motor saudara taruh di depan gitu kan. Nah, mana ya tadi? Tolong dong. Teleponkan ya tempat saya. Nomor berapa? Berapa ya? Nomornya sendiri gak ingat saudara. Gitu kan. Udah kan ada di grup cari di grup saudara cari. Ini kan satu gereja kan. Bunyi tapi gak ada. Mana ya? Atau saudara gak berdering saudara. Bingung lagi saudara. Waduh, hilang nyawanya saudara. Waduh, udah ada yang nyuri ini pasti dimatikan langsung ini gitu saudara. Pelan sinyalnya di tempatnya saudara, gak bagus. Dipimpin oleh seperti ini hidup kita saudara. Inilah dunia memimpin hidup kita. Ini yang harus kita matikan saudara. Seperti tadi firman Tuhan tadi mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ini saudara. Jadi berlawanan apa yang kita baca tadi saudara, keinginan daging itu hanya membawa kita kepada kesengsaraan saudara. Orang suka merokok alhasil apa? Sakit. Tapi gilanya saudara kasih Tuhan, ini orang sudah terikat gitu, mau dibilang merokok juga menimbulkan kanker gitu saudara. Merokok membuat orang susah gitu, merokok itu mau saudara bikin apapun iklan yang menghancurin saudara gitu, bahwa saudara akan tetap merokok. Itu kan, coba, itu namanya sudah terikat. Nafsu juga saudara kasih Tuhan, gitu juga. Sama seperti itu. Namanya sudah kita diikat oleh dunia ini. Makanya kalau kita udah diikat di dunia sebenarnya susah hidup kita saudara. Menderita sebenarnya hidup kita. Nah jadi makanya saudara kasih Tuhan, hiduplah di dalam roh itu. Nah yang kedua saudara, sebelum kedua saudara bacaannya ini ya. Di bawahnya saudara, paling bawah dari satu tadi, kemenangan dimulai ketika kita memilih berjalan dalam roh, bukan dalam hawa nafsu. Makanya kemenangan dalam hidup ini kita akan dapatkan saudara. Kita menjadi orang yang revival, orang yang sudah dibangkitkan kerohaniannya, diberi semangat hidupnya saudara. Saya mau kasih tahu buat saudara bahwa saya juga hari ke hari saudara harus mengalami revival itu. Ya kan, revival terus. Bagaimana saya mengalami revivalnya? Nanti yang ketiganya kita akan bicarakan. Yang kedua, bagaimana supaya revival itu terjadi dalam hidup kita? Kita persiapkan adalah menyalibkan nafsu lama. Ayat 24, sudah dikatakan sini, 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan daging, saudara kita lihat lagi di dalam Kolose, saudara. Kolose yang ketiga. Ya, Kolose 3 ayat yang kelima, saudara. Di sini dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Galatia ini mengatakan saudara, salibkan itu. Pakukan itu. Nah artinya apa? Sampai mati, enggak bergerak lagi. Dan itu melalui apa? Proses. Itu sampai kepada kematiannya. Jadi enggak ada lagi saudara, enggak ada nafsu serakah, enggak ada lagi sakit hati, enggak ada iri hati saudara. Enggak ada lagi di dalamnya itu membenci lagi, enggak ada saudara, enggak ada kedagingan-kedagingan lagi, tapi yang ada apa? Roh Allah, Roh Kudus, mengasihi musuhnya juga dikasihi, yang nyakitin dia dikasihi. Banyak enggak nyakitin saya? Banyak aja saudara. Beberapa hari yang lalu saudara, ada orang pas depan saya sakit gitu saudara. Sakit apa? Aduh, 2 tahun enggak bisa jalan lagi, nggak bisa jalan lagi ya saudara. Nah, itu baru bunyi copinya saudara. Baru dibilang saudara, udah nyopi. Ya, nah saudara, ini orang pengejek. Ini nggak direkam Pak ya? Ya nggak apa-apa. Ya, alhasil saudara, bergantung hidup dengan orang itu. Waduh, udah tahu saya susah begini, gak ada yang mau tahu dengan saya.
Loh, kakak saya orang kaya, koko saya orang kaya. Semua saudara sebut. Enggak ada satupun yang, ngapain saudara bergantung sama dia? Saudara pasti akan sakit hati. Ya gereja juga enggak mau tahu dengan saya ini begini-begini. Saudara kan sakit hati dengan gereja. Saudara keluar dari tempat ini, cari gereja yang lain. Nanti kamu juga sakit hati juga di sana kok. Karena di sana lebih sakit lagi menyakitinya saudara. Gitu ya. Karena kamu udah jadi orang baru di sana. Di sini udah lama, udahlah pupuk aja dari sini. Nggak bakalan gembala, nggak pernah nyakitin hati umat. Jujur. Saya bilang di jemaat juga, saudara kasih Tuhan. Kalau kalian pernah sakit hati dengan saya bukan sombong sebelum. Kalian sebenarnya yang salah. Nggak ada gembala yang mau menyakiti hati umat. Bisa saudara? Mungkin saudara bilang, wah kayak orang super aja nih. Enggak, kalau sudah gembala saudara enggak bakalan nyakitin hati umatnya. Enggak bakalan. Seperti itu ya. Nah jadi kita harus salibkan kedagingan kita. Orang yang telah menjadi milik Kristus telah memakukan manusia lama bersama segala nafsunya. Kemudian revival sejati menuntut totalitas kita saudara. Totalitas. Menyeluruh secara holistik kita akan mengalami perubahan. Roma 12 kan kata gini saudara. Persembahkanlah tubuhmu saudara kan. Udah gitu berubahlah menurut pembaharuan budimu. Udah mempersembahkan kemudian berubahlah menurut pembaharuan budimu. Ada perubahan di dalam hidup kita. Perubahan dari bentuk yang enggak baik saudara menjadi bentuk yang lebih baik. Sama seperti kupu-kupu itu saudara kalau lihat sekarang indah enggak? Indah. Tapi dia mengalami proses untuk indah. Hidup kita juga dalam Kristus saudara akan mengalami revival secara menyeluruh. Kita enggak bisa bilang, oh saya baik untuk menyumbang. Enggak bisa saudara. Saya baik hanya, tapi semuanya hidup kita ini harus secara total mengalami perubahan. Ya saya sih udah berubah, dulu saya cerewet, sekarang enggak. Tapi masih pelit enggak? Masih. Itu enggak berubah namanya saudara. Perubahan itu secara menyeluruh. Dulunya saya sih orang malas, sekarang udah rajin. Tapi masih suka marah enggak? Masih. Itu enggak berubah saudara. Jadi perubahan itu secara menyeluruh. Kita akan alami. Nah seperti itu ya untuk menyalibkan daging nafsu kita. Kemudian yang terakhir saudara, bagaimana kita mengalami revival itu adalah mengikuti pimpinan roh. Ayat 25 dari katakan sini dari Galatia tadi. Di sini dikatakan jikalau kita hidup oleh roh, kalau kita hidup oleh roh, kalau kita hidup di dalam roh Allah itu, saudara, maka dikatakan di sini, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dipimpin. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang kasihin Tuhan, bahwa orang bilang begini, Pak Pendeta mana mungkin bisa kita ini berubah? Enggak mungkin lah Pak Pendeta kita ini enggak berdosa gitu. Enggak mungkin lah. Saya bilang iya. Saudara sekarang apa dosanya? Apa sih yang susah saudara hilangkan dari pikiran atau hidup saudara? Apa sekarang yang susah? Sehingga tetap masih berdosa gitu. Oh berzina. Enggak bisa lah saya lepas dari situ. Enggak mungkin. Ya iya enggak mungkin. Karena apa? Karena hidup enggak dipimpin oleh roh. Nah kalau dipimpin oleh roh saudara, maka roh itu sendiri yang akan menyatakan buat kita, enggak boleh kok gini, enggak boleh. Dia yang menguatkan kita, dia yang mampukan kita, saudara. Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Sebelum kita melakukan hal-hal itu, Roh Kudus sudah tahu kok saudara. Kita akan kerjakan seperti itu. Karena firman Tuhan bilang, sebelum kau berbicara, Allah sudah tahu apa yang mau kau sampaikan. Karena dia adalah Maha tahu. Nah, jadi minta Roh Kudus untuk memimpin kita. Tapi saudara kasihin Tuhan, kadang kita enggak peka dengan suara itu. Suara Roh Kudus itu halus, tenang, dan membuat damai sejahtera. Jangan nakku. Gak usahlah istri-istri berdoa ketika suaminya sudah sama kuntilanak lain. Biarin aja, Tuhan tolong. Nanti dia pulang ditabrak sama motor, ditabrak mobil, hancur mati di situ.
Ngeri itu doa itu, saudara. Enggak baik doa yang seperti itu, mampus-mampusin orang gitu ya. Enggak. Minta dia berubah, minta dia untuk mengikut Yesus. Bukan untuk supaya nyenang-nyenangin diri kita, saudara. Enggak. Tetapi untuk menyenangkan hati Allah. Nah seperti itu. Jadi pimpin oleh Roh Kudus supaya kita mengalami perubahan. Nah kemudian bagaimana supaya kita mengalami itu, saudara? Kita harus mengalami menyangkal diri kita. Berkata tidak terhadap dosa itu. Menyangkal diri kita, saudara, mengambil keputusan setiap hari untuk memikul salib. Inilah salibku. Apa? Yang susah untuk kelepaskan dari diriku, ini adalah salibku. Yang harus ku datang kepada Kristus, aku membebaskan diriku dari sana. Ku minta pimpinan Roh Kudus untuk melepaskan saya dari ikatan dosa tadi, saudara. Nah di sana. Jadi kita harus sangkal diri kita. Yang terakhir, saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan kedagingan kita itu adalah memasukkan segala pikiran-pikiran yang baik dalam pikiran kita ini. Karena kita sering diganggu pikiran. Saudara, kita lihat di ayat Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat ke-8. Ya, kita sama-sama baca, saudara ya. Filipi 4 ayat 8, 1, 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, saudara. Apa yang kita masukkan dalam pikiran kita supaya kita bisa mematikan kedagingan itu? Di sini katakan, pikirkan semua yang benar. Positive thinking, berpikir yang positif. Kemudian semua yang mulia. Yang mulia, saudara, pokoknya jangan pikirkan masalahnya orang, artinya kejahatannya dia, tapi pikirkanlah kemuliaan Allah yang sudah menyelamatkan hidup kita. Dia juga perlu diselamatkan. Itu kan hal yang mulia sudah kita pikirkan. Kemudian kita pikirkan lagi semua yang adil, bukan hanya adil, semua yang adil. Kita harus pikirkan. Gitu ya. Kemudian semua yang suci. Masuk di otak kita ini, di pikiran kita ini, saudara. Hal-hal yang suci. Jangan hal-hal yang busuk gitu, hal porno, hal-hal bagaimana untuk supaya merusak orang sana gitu. Tapi masukkanlah hal-hal yang suci, Allah kita Allah yang suci. Nah kemudian semua yang manis dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Pikirkan, siapa yang mau saya bantu lagi nih, siapa yang mau saya tolong ini. Bapak Ibu Saudara, saya bukan orang kaya, enggak. Dan juga enggak pernah ngimpikan jadi kaya, gitu. Enggak orang kaya. Saya bukan mau kasih tahu saudara, tapi saya punya kesaksian. Saya harus sekolahkan orang lain. Saya juga berpikir, saudara, kok bisa ya saya lakukan itu? Ada orang susah, enggak bisa makan, saudara. Langsung kita. Dan saya dengan istri saya sudah lakukan itu gitu. Istri saya di lingkungan saya, saudara, sebagai ketua posyandu lansia. Orang-orang lansia kita hadapin, saudara. Kadang orang lansia, kalau orang secara dunia lihatnya aja jijik, saudara ya. Kadang lah beler-beler, saudara, dari sini keluar, saudara. Dan bagaimana? Tapi saudara kasih Tuhan, ya ibu-ibu banyak ya lansia, setiap salaman gitu, itu cipika-cipiki ya istri saya, saudara. Saya lihat beler orang itu nempel sini, saudara. Seperti itu. Kita bantu, kita tolong, saudara. Berapa sih biaya mereka untuk apa? Saudara, dari pemerintahnya 10.000. Gitu. Nah lebih dari itu kita harus lakukan, kerjakan, saudara. Ini adalah melakukan satu kebajikan. Pikirkan siapa yang saya mau tolong lagi. Pikirkan siapa yang mau saya bantu lagi. Saya percaya saudara kesentuhan kita akan diperkaya oleh Tuhan kok. Benar loh. Jangan saudara berpikir gini, Pak Pendeta gua aja orang miskin. Makanya miskin terus. Tapi kalau kita pikirkan siapa yang bisa saya bantu ya Tuhan gitu. Jangan siapa yang bisa membantu saya. Tapi siapa yang bisa saya bantu? Nah masuk di sini saudara. Maka pikiran kita itu pun terjauh dari
dunia ini, saudara. Kita akan dipimpin oleh Tuhan. Nah, saya bacakan yang bacaan kita ini, saudara ya. Hidup oleh Roh mengandung makna yang dalam, yaitu terus berjalan dalam tuntunan dan ketaatan kepadanya. Nah, jadi kita tuntunan ketaatan kepada Yesus Kristus. Yang di akhirnya, saudara, dikatakan sini, dengan demikian revival bukan sekadar momen emosional, tetapi gaya hidup yang selalu dipimpin Roh Allah. Saudara, sekarang ini saudara lihat, gereja, saya bukan karena enggak gereja mega church, saudara, gitu, bukan gereja yang besar banget, yang mewah banget, enggak gitu sih, saudara. Perhatikan sekarang gereja sepertinya berhadapan dengan konsumen. Ini jadi konsumen. Ya, jadi gereja sedang mempersiapkan produk. Di depan ini saudara mempersiapkan produk bagaimana supaya konsumen ini senang. Bertindak sebagai sales supaya yang datang ini disenangkan. Saya enggak mau menyenangkan jemaat, saudara sebagai gembala enggak mau menyenangkan jemaat. Tetapi bagaimana mereka senang datang ke sana karena Tuhan Yesus akan menyenangkan mereka. Tapi banyak gereja sekarang bagaimana supaya ini jemaat, ini bukan jemaat jadi saudara, jadi konsumen gereja. Mereka memproduksi apa? Ini saudara kebohongan publik, kebohongan gereja. Banyak kebohongan gereja sekarang apa? Para pendeta sepertinya jualan omongan, saudara. Jualan omongan. Banyak enggak terkecoh? Banyak, saudara. Maka saya pikir banyak banget orang ke neraka akhirnya nanti, saudara. Seperti itu. Nah, jadi dengan pengembalaan enggak jelas ada pengembalaan di dalamnya. Tapi seperti menjual produk sehingga jemaat-jemaat akan orang-orang yang datang ke situ akan membeli produk ini, saudara. Dengan persembahannya gitu, kemudian dengan memberikan harta bendanya, saudara. Jadi konsumen. Gereja yang benar itu adalah bahwa Bapak Saudara di gereja itu adalah menjadi jemaatnya Allah. Itu yang paling benar. Dari depan tidak. Dengan memuaskan itu, saudara, dibuatlah semarak mungkin gereja itu. Bahkan yang khotbah juga biar juga punya istri, saudara, lebih dari satu tadinya, saudara. Cerai sih Pak Pendeta. Ya, itu cerai, mana ada cerai sebenarnya. Udah kawin lagi sama yang lain, saudara. Itu berkhotbah jemaat, saudara. Kenapa? Pintar dia ngomong, saudara. Jangan saudara terkecoh dengan hal itu. Bukan karena fasih lidah kata Tuhan Yesus, tapi bagaimana Roh Allah bekerja di dalam gereja ini. Seperti itu saudara, adanya Roh Allah yang memimpin gereja ini. Mari tetap semangat, tebarkan Injil ke banyak orang dan bawa jiwa-jiwa itu ke tempat ini, saudara. Jangan saudara berdoa, Tuhan antar umat ke gereja ini, antar umat. Kau suruh-suruh Tuhan ngantar. Itu enggak sopan namanya. Tapi Tuhan bilang apa? Pergi jadikan bangsa muridku. Berarti siapa yang harus pergi? Kita. Saudara ya, kalau ada di sini bilang, Tuhan antarkan umat ke tempat gereja ini, antarkan gitu. Sama itu seorang ibu nyuruh anaknya, lo beli gula dulu ke Indomaret gitu. Dia apalagi asik gitu. Gitu kan? Coba tahu enggak kalau anak-anak disuruh, saudara? Pasti marah dia. Pergi dulu beli gula ke Indomaret. Gua kasih 10.000 ongkirnya, saudara, upahnya 10.000. Dia bilang apa nanti sama ibu? Udah bu, mama aja yang pergi mah, mama aja yang pergi. Gua kasih 20.000 mah. Saudara, udah disuruh dia nyuruh kita lagi, saudara. Yesus juga seperti itu. Kita yang disuruh pergi jadikan bangsa muridku, kemudian kita minta lagi, Yesus antar umat kemari gitu. Udah saya yang nyuruh, kau suruh lagi saya, kan gitu, saudara ya. Nah seperti itu, mari Bapak Ibu Saudara, gereja ini menjadi gereja membina umat lewat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Tuhan Yesus memberkatin kita, mari kita angkat satu pujian, saudara, kita nyanyi satu pujian, pujiannya sejauh timur dari barat, ya, dari F kayaknya F. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku, gitu. Ku berterima kasih, gitu saudara.
Ya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau hitungkan pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Ku berdasar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, berterima kasih, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan. Pengampunanmu, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan kembali, sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan, bagaimana supaya kita mengalami revival, mengalami kebangkitan rohani kita. Kita akan bersuka cita, kita akan memiliki damai sejahtera. Saudara, matikanlah segala kedaginganmu. Mungkin kau ada di tempat ini masih banyak dosa, masih banyak hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki engkau kerjakan, kau lakukan. Engkau yang tahu kelemahan-kelemahanmu. Mintalah engkau dipimpin oleh Roh itu, dengan kau mematikan kedaginganmu, menyangkal diri di hadapan Tuhan. Bahkan berpikirlah
Masukkanlah pemikiran-pemikiran yang baik dalam pikiranmu. Minta ampun di hadapan Tuhan Yesus. Kalau engkau masih banyak kesalahan-kesalahan, kalau engkau masih banyak menyakiti hati Tuhan, kalau engkau tidak seturut dengan roh itu apa yang kau lakukan, Dia pengampun kok. Dia siap mengampuni kita. Supaya kita mengalami kebangkitan roh itu. Kalau kita masih dalam kedagingan itu, kita sebenarnya tidak berkenan di hadapannya. Mari supaya kita berkenan dan kita disebut anak Allah. Masing-masing saudara berkonfirmasi di hadapan Tuhan Yesus. Supaya saudara datang ke tempat ini, ke gereja ini, tidak sia-sia, tetapi membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa firman Allah yang hidup, yang berkuasa. Mungkin adakah engkau merasa dendam, amarah, benci kepada seseorang? Selesaikan di tempat ini. Mungkin kamu pernah sakit hati dengan gembalamu di tempat ini. Selesaikan di tempat ini dengan kau berkata, ampuni aku Tuhan, ampuni aku ya Allah, ini dah salahku, ini dosaku. Dan bersedia untuk mematikan kedaginganmu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kasih-Nya yang besar, itu yang membebaskan kita. Kasih-Nya yang besar, itu memberikan damai sejahtera buat kita. Betapa besar kasih-Mu Tuhan Yesus. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuh. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pandang indah hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri. Sekali lagi dengan serius katakan, betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau tidak pandang kehinaan kami, Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu Tuhan, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau, sekali lagi pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Pulihkanku. Bertepuk tangan yang meriah di hadapan Tuhan. Lagi yang meriah di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, hamba telah menyelesaikan khotbah ini, firman Allah di tempat ini. Hamba percaya Roh Kudus akan terus bekerja di dalamnya. Biarlah semua mengalami damai sejahtera Bapak. Dan Tuhan mengasihi umat-Mu di tempat ini.
Semakin hari semakin bersuka cita Bapa, semakin melihat akan kebesaran kemuliaan-Mu ya Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam segala halnya Bapa. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu di tempat ini. Hamba-hamba yang setia, biarlah semakin setia di hadapan-Mu ya Allah. Bahkan juga gembala di tempat ini juga, Bapak Yuyung, Iswandi Bapak yang Tuhan percayakan untuk boleh mengembalakan umat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau perlengkapi terus dengan kuasa yang daripada Engkau ya Allah kami. Bahkan perkataan-perkataan yang membangun umat-Mu ya Tuhan. Dan juga diberkati usaha pekerjaan dan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka juga semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam tangan-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, yang diberkati katakan amin. Silakan duduk Bapak.